saat matahari demokrasi masih bersinar di negeri ini. Salam bagi lahirnya pemimpin, pemimpin jujur, pemimpin amanah. Hapus ambang batas, yuk sekali lagi buang 20%, hilangkan 25%. Hapus ambang batas, yuk sekali lagi buang 20%, hilangkan 25%. Hapus ambang batas, yuk sekali lagi ucapkan salam 0%. Semoga Tuhan merestui, semoga Indonesia diberkahi. Salam 0%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Sobat RH sekalian, ini pelajaran ya dari seorang pelajar mahasiswa yang menamakan dirinya sebagai Blok Politik Pelajar BPP. Pelajaran diberikan kepada MK, terutama untuk ketua MK-nya, yaitu Dr. Anwar Usman. Pelajaran tentang demokrasi ya, karena menolak pemberlakuan presidensial threshold 0%. Jadi mereka adalah pro 0% yang dianggap tidak benar oleh kelompok Blok Politik Pelajar ini tentunya. Menarik ya, dia sampaikan tulisannya kepada saya yang menulis Del Pedro Marhain, sudah 2 kali diundang di sini. Coba kita bacakan dan kita ulas ya. MK tolak gugatan presidensial threshold, Blok Politik Pelajar, Anwar Usman silahkan kembali belajar demokrasi ya. Amar putusan Mahkamah Konstitusi MK yang membatalkan gugatan presidensial threshold dengan dalih penguatan sistem pemerintahan presidensil berdasarkan UUD 45 sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang efektif, memperlihatkan isi pikiran Ketua Hakim MK Anwar Usman yang hendak menipu publik. Putusan tersebut jauh panggang dari api dengan realita politik di Indonesia saat ini ya. Saya tahu benar ya, ini bukan corak berpikirnya Anwar Usman, tapi orang-orang lainnya. Seperti yang kita ketahui, pada realitanya tidak ada hubungan antara efektivitas dengan ambang batas. Berkaca dari pemilu 2019, ambang batas tidak menciptakan politik yang efektif. Bahkan partai pengusung presiden dan wakil presiden yang kalah pun pada akhirnya merapat kepada pemenang. Hal itu menghasilkan sistem politik yang tidak sehat karena menghilangkan dinamika dalam memutuskan kebijakan. Akhirnya kebijakan yang dihasilkan hanya memutuskan akal bulus pemangku kepentingan. Nah, ini yang tidak paham tentang penguatan sistem pemerintahan presidensil yang dipikir memperkuat presiden, bukan, tapi memperkuat sistem check and balances atau check and balances system. Dalam pandangan MK, syarat ambang batas pencalonan diperlukan untuk menguatkan hubungan presiden dan wakil presiden dengan DPR sehingga akan mendorong efektivitas proses-proses politik di DPR menjadi lebih sederhana dan efisien dalam kerangka check and balances secara proporsional ya, bullshit yang saya bilang. Padahal realitas politik hari ini menunjukkan rusaknya relasi antara eksekutif dan legislatif. Lembaga kepresidenan dan parlemen lebih sering bersekongkol ketimbang bertarung dalam merilis aturan perundangan yang buruk dan meledek nalar publik. Luar biasa, meledek. Pilihan kalimat efektif dan efisien dalam sistem presidensil dalam kacamata MK lebih lekat dengan warna pemerintahan otoritarian, di mana parlemen hanya berfungsi sebagai pemberi stempel bagi manuver presiden ketimbang melakukan pengawasan dan koreksi terhadap kekuasaan.
Toh gugatan demi gugatan pada ambang batas pencalonan presiden tidak lepas dari kejenuhan publik akan proses konsolidasi parpol yang begitu menjemukan. Tidak heran calon-calon pilihan parpol yang ya hanya itu-itu saja. Meski kita punya hak pilih, tapi parpol yang menentukan siapa yang kita bisa pilih, menandakan sirkulasi kandidat memang dipegang oleh elit-elit politik yang menguasai sistem presidensial yang efisien itu, Pak Anwar. Luar biasa. Padahal demokrasi itu bising sebenarnya Pak Anwar, karena legitimasi presiden itu berbasis juga pada suara rakyat yang menginginkan pemimpin kompeten untuk menjaga harga-harga barang pokok dan memberikan jaminan rasa aman bagi publik. Jika memang tak mampu, ya seharusnya presiden mundur atau dipaksa mundur, bukan malah dilindungi partai politik dengan alasan dan tetek bengek lainnya. Kedepan bukan tidak mungkin segala persoalan akan diputuskan berdasar prinsip efektivitas dan efisiensi sistem politik ala mahkamah. Barangkali demi efisiensi dan efektivitas, pemilihan umum 2024 juga bisa ditunda sementara mengingat biayanya yang begitu besar dan polarisasi yang ditimbulkan olehnya, tanda tanya. Demi efisiensi dan efektivitas sistem presidensial kita juga toh Pak Hakim. Luar biasa. Salam blog politik pelajar ya. Jadi MK dengar ini pelajaran demokrasi dari blog politik pelajar. Sobat era sekalian, ya berat ya kalau hakim-hakim MK yang negarawan itu nggak paham mengenai demokrasi dan terpaksa diajarkan oleh blog politik pelajar Del Pedro Marhain. Padahal kita tahu sobat era sekalian ya, tidak ada justifikasi untuk mempertahankan sistem presidensial 20%. Karena apa yang ingin dicapai mengenai penguatan sistem presidensil kah, bullshit lah semuanya itu ya, itu tetap bisa diakomodir dengan 0%. Toh dalam 0% bukan berarti presiden tidak akan didukung. Gak mungkin presiden yang menang tidak didukung oleh kekuatan partai politik. Karena dengan sadar kita akan melihat bahwa yang namanya pemenang itu tidak pernah jadi anak tiri. Pemenang selalu menjadi anak emas yang senantiasa dicari-cari. Yang jadi anak tiri itu kalau kita kalah. Kalau kalah jadi anak tiri ya. Jadi pecundang itu tidak enak. Tidak heran. Di tengah jalan misalnya Partai Amanat Nasional tergiur masuk pemerintahan. Gerindra tergiur masuk pemerintahan. Kalau seandainya ya Demokrat tidak terhalang hubungan misalnya SBY dan Megawati, jangan-jangan masuk juga pemerintahan atau pendukung Presiden Jokowi juga. Jadi memang tidak ada relasinya atau korelasinya antara sistem presidensil dengan penguatan atau dukungan presiden demi mencapai politik yang efektif dan efisien itu. Lalu kenapa MK masih mempertahankan presidensial threshold? I don't know exactly, tapi patut diduga bukan soal-soal hukum atau argumentasi konstitusi, tapi soal-soal lain. Tekanan oligarki, it could be possible. Tekanan istana, sangat mungkin. Atau gesture kekuasaan, sangat mungkin. Intinya adalah dalam kasus ini terlihat MK tidak independen, ya, terlihat rapuh, vulnerable. Hanya dua orang hakim, Saldi Isra dan Soehartoyo yang tetap kukuh kekeh untuk menolak 20% dan menjadikan threshold itu 0. Kita apresiasi sikap itu, apalagi kalau kita baca dissenting opinion yang dibuat keduanya yang jauh lebih lengkap dan komprehensif serta argumentatif dibandingkan apa yang dinarasikan atau menjadi putusan Mahkamah Konstitusi yang didukung oleh 7 hakim lainnya. Sayang sekali ya, saya mengenal sebagian besar hakimnya, bahkan seluruh hakimnya, yang saya anggap bahwa hakim-hakim tersebut cukup independen. Ternyata dalam kasus ini saya mengatakan hakim-hakimnya benar-benar mengabdi pada kekuasaan dan tidak ingin melihat demokrasi kita berkembang secara baik, tapi berkembang sebagaimana dikembangkan ala rezim pemerintahan Presiden Jokowi sejak 2014, yaitu kecenderungan untuk menyempitkan yang namanya pilpres ke dalam sebuah sirkuit yang hanya bisa diikuti oleh pasangan calon yang mereka tentukan saja. Mereka tidak ingin ini menjadi open competition bagi putra-putra terbaik, tetapi menjadi kompetisi di antara
peliharaan-peliharaan oligarki. Mungkin itu bahasa yang jauh lebih tepat. Kita tidak tahu apakah kemudian presidential threshold ini akan hilang. Kita berdoa saja ya, karena tidak ada yang tidak mungkin ya bagi yang maha kuasa. Tapi sekali lagi kekonyolan MK ini atau keras kepalaan MK, saya tidak yakin keras kepala, tapi saya yakin karena MK dependent dalam hal ini, tidak berani menjebol pintu utama oligarki ini karena kepentingan-kepentingan oligarkis tersebut juga sudah masuk barangkali ke Mahkamah Konstitusi atau ke institusi di luar sistem kekuasaan eksekutif. Wallahu alam, tapi kita berhak mempertanyakan sebagai warga negara dan juga sebagai orang yang berkecimpung di dunia hukum tata negara yang tahu betul harusnya hal seperti ini tidak boleh terjadi. Ada threshold 20%, tidak hanya on the paper tidak ada aturannya, tetapi di atas law in action di dalam realitas juga ternyata membawa keburukan-keburukan yang diakui MK sendiri. Hanya MK menghindar. Kalau dikabulkan katanya belum tentu akan menghilangkan oligarki, belum tentu ini tidak ada jaminan. Lah, tugas MK adalah menegakkan konstitusi, bukan menjamin bahwa sebuah ketentuan konstitusional itu pasti akan dilaksanakan atau tidak oleh penguasa negara. Karena itu lain lagi sistemnya. Kita membutuhkan pengawas yang independen dalam sistem check and balances antara misalnya kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif. Sobat era sekalian, itu saja ya pembelajaran dari Del Pedro Marhain dan teman-temannya kepada hakim-hakim MK. Mudah-mudahan hakim MK, ya saya tidak tahu ya apakah sadar atau tidak, pasti sadar, tapi hilang dari ketakutan atau paling tidak mau dan mampu bersikap independen, non-partisan dan hanya melihat konstitusi sebagai junjungannya, serta betul-betul ingin melihat negara ini berkembang secara baik, terutama sistem demokrasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.